Apa? Hamid. 100 kata 100 sampai 89. Delapan 89 tadi. Ya. Aris. Ya, sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, kita awali, kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini di bulan suci Ramadan, di hari yang pertama ini, hari yang kita nanti-nantikan, yang selama ini kita berdoa Allahumma balighni Ramadan. Alhamdulillah ya, kita telah sampai pada bulan keberkahan, bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-89. Disimak semuanya, kitab hadisnya akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. An Abi Dar radhiyallahu an qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la takirranna minal ma'rufi say'an walau antalqa biwajhi talqin, rawahu Muslim. An Abi Dar radhiyallahu an, dari Abi Dar semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takironna minal ma'rufi say'an, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit apapun, ya, sekecil apapun kebaikan itu jangan diremehkan, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil, ya. Gunung yang besar adalah kumpulan dari butiran pasir. Nah, kalau kebaikan itu kita tumpuk, nanti akan menjadi besar. Dilanjutkan, walau angtal qabi wajhi dolkin, meskipun hanya bermanis muka, ya, wajah ceria, wajah yang berseri-seri ketika bertemu, walau antal ko akhoka biwajhi dolkin, meskipun hanya bermanis muka, tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, ya. Jadi ini ajaran Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, agar kita untuk mudah tersenyum, ya. Di hadis lain dikatakan, tabassamuka biwajhika laka sodako, senyummu terhadap saudaramu itu seperti sedekah, ya.
Nah, baru nanti kemudian ada penelitian. Orang-orang yang mudah tersenyum itu umurnya panjang. Kenapa? Karena hormon testosteronnya naik tinggi ya, bekerja dengan baik. Tapi orang yang cemberut, metutut, umurnya pendek ya. Kenapa? Karena dia tegang ya. Nah, kita ini kan sering tersenyum ya, maka sering tersenyumlah ya, sehingga pikirannya fresh, kemudian apa, umurnya panjang. Karena apa? Karena metabolisme dalam tubuh itu berjalan stabil ya. Tapi kalau orang mukanya cemberut, sukanya marah-marah, makanya kemudian mudah terkena penyakit stroke. Nah, orang yang suka marah itu kena stroke nantinya. Salah satu ya, salah satu. Tetapi memang ada faktor lain ya, makan yang lezat-lezat ya, makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Nah, itu salah satu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar ketika kita bertemu dengan saudara kita itu bermanis muka, tersenyum, berseri ya. Nah, itu bagian dari bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, jangan sampai sesama muslim itu cemberut ya. Apalagi kemudian ketika bertemu tidak tegur sapa ya, yang satu memalingkan muka, yang satu juga memalingkan muka, tidak bertegur sapa ya. Jadi Nabi itu mengajarkan bertemunya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada senyuman di wajahnya, ada kebahagiaan yang dimunculkan, ada aura kesenangan. Nah, ya, tersenyumnya saja sudah menjadikan sebuah berkah. Berkah bagi siapa? Bagi diri kita ya. Minimal dapat pahala yang pertama. Yang kedua ya, bonusnya tadi umurnya bisa panjang. Kenapa? Karena kesehatannya muncul ya. Nah, jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentunya harus bisa mengamalkan hadis ini. Ketika bertemu dengan saudara kita, wajah kita ceria, bahagia ya. Meskipun semuanya saya yakin punya problem, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimana keceriaan, kebahagiaan itu kita tularkan kepada saudara kita ya. Sehingga tidak ada di wajah, di raut wajah kita itu wajah yang penuh masalah, wajah yang penuh problem ya. Tetapi ketika bertemu dengan saudara kita, kita disunahkan untuk bermanis muka, wajah berseri-seri, bahagia. Maka kita ya, apalagi kita organisasi Muhammadiyah ya, pengikutnya Nabi Muhammad harus bisa menteladani beliau. Kalau beliau bertemu dengan para sahabatnya dengan bahagia, dengan berseri, dengan menegur sapa, dengan mengucapkan salam, mendoakan, nah, maka kita sebagai umatnya juga harus bisa menteladani beliau. Kita amalkan apa yang beliau ajarkan, kita praktekkan apa yang beliau laksanakan. Maka itu adalah pengikut Muhammadiyah sejati ya. Bukan sekedar nama, tetapi Muhammadiyah teraplikasikan, tersampaikan ya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kita amalkan dalam kehidupan, sehingga kita betul-betul menjadi umat beliau yang sesungguhnya ya, bukan sekedar nama tapi juga ideologinya ideologi Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa memahami makna hadis ini dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nantinya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW karena mengamalkan ajarannya ya, di antaranya salah satunya yaitu bermanis muka, tersenyum ya, berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Semoga tausiah yang singkat ini
dalam rangka menjemput adzan maghrib ya, karena kita semuanya berpuasa di hari ini tentunya sangat mulia ya. Kita sudah berpuasa, kemudian kita isi dengan kajian yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan dari rumah menuju majelis yang mulia ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh kita sekalian, dimudahkan jalan kita menuju surganya. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.